والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau diskusi saya lihat udah bagus. Ini lagi saya jawab. Oke, kamu berarti terbantahkan ya, terbantahkan kalau tidak ada wajib menjadi istrinya ya. Oke, silakan. Kau bisa kan? Oke. Fitnahan si Paran terjawab. Ternyata di ayat Lukas Ulangan 22 ayat 28 sampai 29 itu tidak ada ya diwajibkan wanita Kristen itu wajib diperkosa baru dinikahi. Tetapi kalau ada kejadian seperti itu, justru inilah hebatnya ya yang ajaran di Alkitab. Pertanggungjawaban, bro, ya kan? Bukan asal dikasih seperti kejadian di puncak Bogor tuh, ya kan? Modal surat apa tuh kawin siri, bukan jangan begitu, bro. Kami jangan kemana-mana. Inilah kan. Saya Jadi, kan kasih jadi contoh. gini, betul itu. Jadi memang begini, bro. Jadi begini ya, bro ya. Memang luar biasa sekali ya hukum kasih karunia itu. Ketika ada satu perbuatan yang memang perbuatan yang jahat sekali, lalu kemudian sanksinya adalah pernikahan. Itu adalah kenikmatan yang hakiki sekali ya. Berbeda sekali di dalam Islam. Di dalam Islam itu bahkan di zaman Nabi, ketika ada perkosaan, maka hukum yang diterapkan adalah hukum apa? Hukum rajam. Dan catat, hukum rajam itu bukan hanya datang dari hukum Islam, tetapi memang budaya bangsa Arab. Hukum rajam. Sehingga apa? Sehingga menimbulkan efek jerah. Bagi siapa yang hendak memperkosa maka akan dirajam. Bahkan bisa mendekati hukum mati kalau ada beberapa hal yang memang dia langgar terkait dengan pemerkosaan itu. Kan begitu. Sehingga apa? Sehingga ini yang pantas disebut sebagai hukum dasar pijakan. Kan begitu. Aturan yang memang betul-betul mengatur sifatnya. Bukan seolah-olah kalau ada perkosa kita bisa melihat aja poinnya di mana. Kalau ada perkosa maka sanksi yang diberikan adalah dinikahi. Nikmat sekali. Maka seharusnya perbanyak saja orang-orang yang tidak mampu untuk menikah. Ya silakan lakukan perkosaan massal itu. Supaya apa? Supaya mau tidak mau harus menikahinya. Sehingga pernikahan itu berlangsung. Wah ini kan gawat sekali. Jadi kita bisa melihat bahwa poin-poin. Maka kalau dalam Islam itu, di dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Islami dina. Kan begitu. Jadi kalau mau diadu semisalnya mau diduelkan ini zaman kehidupan Nabi Isa atau Yesus Kristus versus diduelkan dengan zaman atau peradaban baginda Nabi Muhammad SAW, kita bisa melihat mana yang memiliki value, mana yang memiliki nilai, kan begitu. Mana yang memang memiliki memang unsur-unsur unsur-unsur keadilan, misalnya salah satunya. Kita bisa melihat di situ. Jadi jangan karena misalnya kita berkata bahwa Yesus Kristus itu mengajarkan hukum kasih karunia. Ketika semua nubuatan itu telah digenapinya. Hukum kasih karunia ini adalah hukum yang tidak jelas. Hukum yang ambigu. Hukum yang tidak kokoh. Tidak kokoh ini, gak jelas ini hukum kasih karunia ini. Dan hukum kasih karunia itu tidak bisa disebut sebagai hukum. Maka saya bingung Kristen ini sebenarnya punya hukum atau tidak. Saya kira tidak, karena kasih karunia itu bukan hukum. Itu hanya dalil untuk memperindah saja, memperindah bahwa perbuatan seseorang itu akan binasa atau akan kekal bukan dari apa yang masuk ke dalam diri, tetapi apa yang keluar darinya. Jadi seolah-olah yang menyelamatkan manusia itu binasa atau tidaknya adalah hanya iman, bukan perbuatan. Nah ini kan gawat ini. Gawat. Dan standar itu yang mau diadu dengan standar Islam jauh, bro. Kalah jauh, bro. Standar Islam tuh tinggi sekali, bro. Dia memiliki standar yang memang tinggi, nggak rendahan, nggak dikerdilkan begitu. Apalagi bicara perbudakan. Wah, Islam ini bukan main-main ketika bicara perbudakan. Gitu, bro. Ya. Silakan abangku. Ya. Silakan langsung ditanggapi sama si meledak. Tadi saya sudah sama si Malikil. Silakan. Oke. Jadi satu sisi puji Tuhan ya, kamu akuin ajaran kasih kami itu. Dan di dalam peradaban dunia pun
ternyata hukum rajam itu nggak berlaku di dunia ini. Yang berlaku apa? Kasih, makanya lahirlah HAM, hak asasi manusia, bahkan hak asasi perempuan. Ya, puji Tuhan lah. Kalau sempat hukum kau diterapkan, waduh, kacau balau lah. Tetapi kau lihat di seluruh dunia, hukum kasih itu benar-benar menjadi peradaban di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Betul. kamu mengatakan kebimbangan. Sepakat. Justru yang bimbang itu bro, satu. Ada satu sisi Allah menyatakan, kamu boleh mengambil satu istri lebih daripada 2, 3 asal kamu adil. Oke? Tetapi di sisi lain Allah mengatakan bahwa dia pun tahu manusia tidak akan pernah adil. Pertanyaannya, kalau sudah tahu itu jurang, Nevelos, saya tahu itu tidak akan mampu kamu lompat itu jurang, tetapi saya suruh kamu lompat, itu namanya apa? Kebodohan. Perintah kebodohan yang saya lakukan di situ. Betul. Oke? Nah, kemudian kalau kita buka bro, An-Nisa 15. Ngeri ini. Makanya Iya, silakan. peradaban dunia ini menggunakan hukum kasih ya. An-Nisa 15. Oke, ini dia. Saya bacakan terjemahannya ya. Karena kalau nanti bahasa Arabnya sama-sama nggak tahu kita jadinya. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 saksi di antara kamu. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan kepadanya. Bayangkan, seorang wanita. Jadi, kalau ini yang terjadi, ya, yang kau coba tadi kau banggakan hukum dari ajaranmu diterapkan di peradaban dunia, waduh, musnah itu wanita. Beda dengan kami ketika ayat yang dibukakan oleh si Farhan, ya, di situ ketika terjadi pemerkosaan justru apa? Diajarkan pertanggungjawaban. Oke? Sesudah menikah diajarkan kamu tidak boleh lagi bercerai kalau tidak diceraikan oleh kematian. Memang benarlah itu ajaran kasih, ajaran Yesus sungguh dahsyat lah, lain daripada yang lain. Silakan bro. Terima kasih bro, itu paparan yang luar biasa. Saya Neflos mengakui bahwa Yesus mewariskan ajaran kasih karunia. Dan kasih karunia, sebab karena kasih karunia itu sehingga negara-negara yang mayoritas Kristen, angka kriminalnya itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Salah satunya di Brazil, Rio de Janeiro, yang memiliki monumen patung Yesus terbesar nomor 3. Kalau saya nggak salah, di Brazil ada salah satu kota yang bernama Rio de Janeiro. Rio de Janeiro itu selama 1 tahun kasus kriminalnya hanya 1 sepertinya ya. Hanya 1 menurut saya. Oh, tapi tidak, faktanya yang tertulis di Google ya, Rio de Janeiro adalah satu kota yang paling tinggi angka kriminalnya, dan mayoritasnya dihuni oleh seluruh umat Kristen yang menerapkan kasih karunia. Ya, catat itu. Sekarang kita kiblatkan, kita coba memandang negara-negara bagian timur yang menerapkan hukum Islam. Apakah Anda bisa menghitung angka kriminal di Arab sana? Apakah Anda bisa menghitungnya? Bisa pakai jari. Tapi kalau Amerika, kalau negara-negara bagian Eropa, harus pakai kalkulator menghitung angka kriminalnya bro. Gak bisa pakai jari. Kalau Arab, Anda bisa hitung pakai jari itu, angka kriminalnya itu. Itu terapan hukum Islam. Ya, itu hukum yang jelas. Kita bahkan tidak cukup hanya Islam. Bagaimana terapan hukum komunis di Korea Utara semisal. Ya, ada beberapa terapan hukum di sana yang memang ada unsur atau nilai-nilai hukum Islam di situ. Tetap, misalnya bicara soal keadilan, misalnya. Lalu bicara soal hukum mati bagi pengkhianat, bagi pengkhianat salah satunya, itu hukum yang sangat keras sekali. Faktanya apa? Bisakah dihitung angka kriminal di Korea Utara? Bisa. Itu baru hukum namanya bro. Itu hukum. Itulah yang memang ketika Tuhan yang memberikan atau mengajarkan konsep, mengajarkan prinsip, memberikan aturan. Apakah kasih karunia ini dari Tuhan? Saya curiga. Jangan-jangan benarlah apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 75. Maka apakah kamu muslimin
sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahuinya. Dan surah Al-Baqarah 79, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab yang katanya hukum kasih karunia itu ada di dalam kitab, ada di dalam Bible, ya, yang disebut dengan hukum kasih karunia. Apa jangan-jangan ini dimaksud? Al-Baqarah 179. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud menjualnya dengan harga yang murah, ya, maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Faktanya, apakah celaka? Orang-orang yang menerapkan hukum kasih karunia di Amerika banyak yang celaka, bro. Sorry, bukan hamil, banyak yang bunting. Ya, liberal, kebebasan yang berlebih karena menggaungkan konsep free will itu, ya. Jadi jelas ya bro perbedaannya bro ya. Produk Tuhan dengan produk manusia itu kelihatan sekali bedanya. Catat itu, produk Tuhan dengan produk manusia kelihatan sekali bedanya. Catat itu bro. Silakan yang lain. Oke, silakan. Haleluya. Jawab dulu. Jadi saya jadi tertawa ya. Jadi bisa saya simpulkan. Tertawa apa menangis? Ya, kamu tidak boleh membedakan ternyata apa itu hukum dan apa itu si pelanggar hukum, ya toh? Nah, dan kau mengatakan, kau lihatkah hitungan yang gampang dihitung kriminal di Eropa segala macam? Pertanyaan saya bro, sadar tidak kau hukum di Arab sana sangat tertutup, oke? Itu nggak boleh kau pungkirin, sangat tertutup. Berani sedikit kau bicara ketepek, hilang itu kepala, ya. Jadi jangan kau ajarin orang jangan kau ajarin orang itu ya dengan ajaran-ajaran atau dengan ucapan-ucapan berbohong. Ya, jelas kau tidak akan boleh menghitung dengan jarimu angka kriminal di Arab sana. Kenapa? Tertutup, bro. Sangat tertutup. Oke, yang kedua. Terus kamu sebenarnya saya malas ini. Karena ini poinnya adalah inilah yang disebut pelanggar hukum. Ya, jadi bukan hukumnya yang bermasalah, tetapi pelanggar hukum. Kamu bicara tentang bunting. Sorry, bro. Sorry sekali. Baru-baru ini kan sering viral tuh pesantren. Ya toh? Pesantren tuh, bayangkan mau bawa, di dalam pesantren terjadi. Mau bawa oknum kamu. Diam dulu. Saya kasih pause. Diam dulu. Jadi maksud saya tadi, Neplos, jangan kau bawakan masalah oknum ini, ya. Betul. Karena kau akan terpukul sendiri. Baru viral tuh, berapa kali viral tuh? Kejadian di mana? Pesantren. Ini kejadian semalam belum sampai 1 minggu loh, yang ditangkap itu. Jadi pahamin hukumnya dan pahami yang melanggar hukum. Jangan kau buat ketika seseorang melanggar hukum lalu kau ingin kacaukan seolah-olah hukum itu yang salah. Naikin dong levelnya berpikirnya gitu loh. Ya. Tetapi ya sangat disesalkan. Ya. Ada hukum yang mengatakan boleh 1, 2, 3 kalau kamu adil. Sementara si pembuat hukum itu sudah tahu bahwa kamu nggak adil. Coba, kontradiksinya ini sangat dahsyat loh. Tetapi bolehlah, mungkin kalau kita rujuk ini kepada QS Al-An'am 32, QS Muhammad 36, Al-Ankabut 64, QS Hadid 20, tentang apa? Kehidupan dunia ini ternyata hanya permainan, bro. Hanya permainan di dalam ajaranmu. Bagaimana mungkin hukum-hukum yang begitu ngeri, salah sikit potong, salah sikit rajam, dituntut daripada umatnya. Lah ternyata Allah mengatakan di QS Al-An'am 32, QS Muhammad 36, QS Al-Kabut 64, QS Al-Hadid 20, kehidupan dunia hanya permainannya. Na'udzubillah min dzalik. Silakan bro. Saya pendek-pendek aja. Oke, bagaimana? Mualim, Tuan Guru? Silakan. Ada yang mau disampaikan? Silakan Mbak Satria aja nggak apa-apa. Jawab Bang. Silakan Bang. Oke, baik. Jadi begini ya, saya menahan diri untuk memanggil Anda tuyul, makhluk gaib. Kenapa? Saya menutup diri, saya takut tidak sopan ya. Saya takut tidak sopan. Tapi kalau dengan terpaksa harus saya ucapkan, berarti itu tandanya Anda itu memang tidak paham dengan apa yang Anda sampaikan. Anda justru bingung dengan narasi yang Anda bangun. Dan pasti yang namanya tuyul juga bingung dengan dirinya sendiri.
Kenapa dia seperti itu? Itu ya ciri-ciri tuyul. Jadi begini, bedakan antara oknum dengan terapan hukum itu terpisah itu ya. Kalau Anda merujuk misalnya, kita membenarkan bahwa ada kasus yang terjadi di Indonesia, bagaimana santri-santri itu mendapati perilaku yang bersifat asusila, ya, bersifat asusila. Dari siapa? Dari oknum tertentu yang beragama Islam. Pertanyaannya adalah, apakah